Silakan duduk, Bapak. Yang di belakang tidak terlihat. Hukum mendengar ilmu wajib, hukum memotret tidak jelas, jadi duduk. Kalau mau berdiri, tolong yang di belakangnya supaya tidak terhalangi. Bapak Ibu yang baik, apa yang paling mahal dalam hidup ini? Ketenangan hati. Dalam ilmu pidato sudah Pak. Cukup. Saya mohon semua duduk karena setiap ada yang bergerak pasti akan menyita perhatian, ya. Tidak penting foto saya, yang penting dapat ilmu semua. Baik Ibu Bapak sekalian, yang mahal dalam hidup adalah ketenangan hati. Kalau hati sudah tenang, itu urusan jadi lebih mudah. Tapi kalau hati tidak tenang, urusan sederhana saja jadi rumit. Benarkah? Ini diterjemahkan tidak nih? Si Pak makanya. Oh, tapi saya tidak mengerti itu. Bahasa ini tolong dipahami ya. Uang, kedudukan, harta sama sekali tidak bisa membeli ketenangan hati. Jadi walaupun uangnya banyak, walaupun kedudukannya tinggi, walaupun gelarnya panjang, sama sekali tidak bisa membeli ketenangan. Itulah sebabnya artis yang terkenal banyak yang bunuh diri. Padahal mereka terkenal, mereka berharta, tapi tidak bisa. Kalau hati tidak tenang, apapun tidak bisa dinikmati. Kasur empuk, tidak bisa tidur karena melek. Makanan enak, keselak. Kendaraan bagus, melotot. Apapun kalau hati sudah gelisah tidak bisa nikmat. Benar? Mau tahu rahasia hati tenang? Sederhana. Hati itu tenang namanya kalau ada qalbun salim, hati yang bersih, selamat. Jadi hati itu dibagi tiga. Satu, hati yang mati, qalbun mayit. Orang yang hatinya mati, dia tidak bisa membedakan baik buruk. Yang bisa dia lakukan cuma satu, memuaskan nafsunya. Makanya dia cenderung keji, kejam. Karena nafsunya ingin memukul, dia pukul. Nafsunya ingin mencuri, dia mencuri. Yang kedua namanya qalbun marid, orang yang hatinya berpenyakit. Bedanya hati berpenyakit dengan badan berpenyakit. Kalau badan sakit ingin diobati, ngaku saya pusing, saya mulas, lutut sakit, itu badan sakit. Tapi kalau orang berpenyakit hati tidak ngaku. Bu, jangan sombong. Kata siapa saya sombong? Ibu jangan dengki. Saya tidak dengki. Tidak mau ngaku. Makanya susah ngobatinnya. Tapi ada cirinya. Makin parah penyakitnya, makin gelisah. Jadi hidupnya tidak tenang. Kenapa ini wajahnya seperti yang mewakili ceramah ini? Memang keren juga sih di Amsterdam, tapi tidak bisa membeli ketenangan ya. Pulang ke Indonesia gaya Asia di Amsterdam. Sebetulnya di sininya stres ya. Gak usah tepuk tangan hadirin. Seperti yang aku ini. Benar? Jadi ternyata gaya tidak cukup untuk membeli hati, ya? Benar? Luar negeri itu kan kata orang Indonesia, kalau di sini ya tetap aja saudara ini di dalam negeri. Dan yang ketiga adalah qalbun salim, hati yang sehat. Kalau orang yang hatinya sehat, cirinya dua. Satu nyaman, yang kedua mantap menghadapi hidup ini.
La khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Tidak ada takutnya selain takut jauh dari Allah dan tidak sedih dengan duniawi ini. Ada tiada uang tuh enteng saja. Bagi yang belum bersih hatinya itu paling hobi lihat nol. Kalau nambah gembira, berkurang stres. Ya, padahal makan tetap segitu-gitunya. Baik, kali ini kita akan bahas tentang penyakit-penyakit hati. Syarat dari pengajian ini adalah tidak boleh ingat orang lain, hanya boleh ingat dirinya sendiri. Jadi jangan setiap disebut penyakit, oh ini cocok nih dengan suami saya. Pada saat yang sama suaminya mikir, ya Allah ini tepat sekali dengan istri saya. Jadi nggak ada yang robah. Ini hanya boleh berpikir tentang diri sendiri. Jadi ini pengajian judulnya disesuaikan dengan wajahmu. Ya, baiklah. Penyakitnya namanya tengil. Tuh kan belum apa-apa udah kaget. Tengil, tengil itu singkatan. T-nya takabur, E-nya egois. Singkatan, Bu. Makanya jangan keburu ketawa ya. T-nya apa? Takabur, egois, N-nya norak, G-nya galak, I-nya iri dengki, L-nya licik. Awas jangan nyari sasaran. T-nya apa? Itu bahasa Indonesia. Saya jadi penasaran bahasa Arabnya apa ya, bahasa Arab. Itu mah sama dengan ceramah saya. T-nya apa? Takabur, egois, N, norak. Semuanya lihat ke sana nih. Orang Indonesia lihat sini. Masa saya nggak ada yang lihat? Tunggu dulu Bu, belum selesai ini, jangan diterjemahkan sendiri ya. Baik, apa yang disebut takabur? Sombong. Orang yang sombong apa? Lihat sini orang Indonesia lah. Itu bahasa Belanda, buat orang Belanda ya. Ibu bapak, orang yang sombong itu cirinya dua. Batalal haq wa ghamtun nas. Orang yang sombong itu adalah satu, dia mendustakan kebenaran, tidak suka kepada kebenaran, tidak suka kepada agama, tidak suka kepada nasihat, tidak suka kepada pengajian begini, tidak suka kepada Al-Quran, bukunya juga tidak ada buku agama. Pokoknya apapun yang berbau kebenaran dia tidak suka. Itu ciri sombong. Walaupun tidak punya uang, sombong. Udah miskin, sombong ya. Ada di sini yang bokeh sombong. Dan yang kedua ciri orang sombong adalah ghamtun nas, merendahkan orang lain. Makin banyak orang yang kita anggap levelnya lebih rendah dari kita, makin sombong. Nah, di dalam Islam orang yang sehat hatinya namanya tawadu atau rendah hati, humble, ya. Jadi orang yang rendah hati itu adalah cirinya sebaliknya dari yang tadi, selalu rindu terhadap nasihat, rindu terhadap kebenaran, rindu terhadap kritik dan koreksi. Karena bagi dia yang penting itu bukan merasa lebih, tapi yang penting tiap hari dia berubah menjadi lebih baik. Jadi kalau orang yang humble, pikirannya itu bukan penghormatan orang, tapi bagaimana dia memperbaiki diri. Day by day. Apa artinya? Day by day? Dilarang merokok ya. Ibu bapak yang baik. Teruskan. Teruskan ya. Jadi pernah nggak Bu jumpa dengan orang yang kita ketemu dia tuh kita tuh nggak enak, padahal dia diam tuh.
tidak ngomong, tidak apa-apa, tapi dekat dengan dia tuh gak nyaman. Pernah begitu nggak? Ada juga orang yang kita dekat tuh belum juga ketemu, udah enak di hati. Nah ini namanya adalah bahasa umumnya aura. Orang yang sombong itu akan mengeluarkan aura tidak enak. Kenapa? Karena dia merasa saya lebih sukses, saya lebih kaya, saya lebih senior, saya lebih berjasa, saya lebih pintar. Semakin merasa saya lebih, itu aura yang terpancar itu sangat tidak nyaman. Karena dia melihat orang lain, kamu rendah, kamu junior, kamu bodoh, kamu nggak tahu apa-apa. Itu diam aja bereaksi tuh tubuhnya begitu. Makanya jangan heran ada orang yang saya nggak mau ketemu gitu. Ada suami juga yang seperti ini. Ketika tidin, suami saya datang, celaka. Ini auranya buruk nih suami. Mau diganti susah ya. Dan jasanya yang itu. Serius hadirin. Ada yang ketika tidin, si bapak datang, celaka, ayo lari. Ada orang yang tidak diharapkan kehadirannya. Kenapa? Karena itu. Dari cara bicara nanti nggak mau kalah. Pokoknya ada yang sebaliknya. Ada yang kalau ketemu istrinya tuh malas, jadi lebih betah di kantor daripada ketemu istrinya. Karena istrinya sejenis horor. Ya gitu. Ada yang begitu Pak di sini? Coba saya tanya kepada para suami, ada istri seperti itu Pak? Ada Pak. Oh sangat jumpa. Ibu-ibu ada suami horor di sini? Ini suami istri dua-duanya ngacung gimana nih? Jangan-jangan keluarga Dracula itu. Nah ibu, semuanya bisa diperbaiki ya. Sering kali kita merasa dengan marah, dengan tegas, sepertinya kita jadi wibawa. Padahal sebaliknya, kita jadi tidak disukai. Ada rumusnya. Jadi bagaimana nih sekarang latihan untuk menyehatkan dari sombong? Pertama kita harus tahu apa yang mau disombongkan. Apa yang mau disombongkan? Coba kalau mau sombong harus jelas dulu sombongnya apa. Jangan sampai sombong nggak jelas. Coba apa yang mau disombongkan? Jawab. Apa yang membuat kita mau sombong? Penampilan. Apa yang mau disombongin model gini ya? Asal usul aja, asalnya kita setetes air mani, ujungnya kita jadi bangkai, benar? Sekarang kemana-mana bawa kotoran. Secakep apapun dempul di wajahmu, Bu, di sini itu pasti buntelannya. Asli nih, kita ini kemana-mana membawa kotoran. Mau sekaya apapun kentut tetap bau. Ini serius. Kalau hebat jangan kentut dong, atau wangi lah, atau netral. Enggak ini. Walaupun pakai segala macam ramuan, tetap kita ini lemah. Tidak dikasih tidur, pening. Tidak dikasih makan, lemas. Tidak dikasih minum, seminggu rusak tubuh kita. Makanya dari segi fisik saja kita sudah nggak ada yang layak disombongi, benar? Kalau hebat jangan tua dong, Kalau hebat jangan tua, nggak bisa, kita bakal tua. Artinya jangan sombong dengan tubuh ini, ya. Mau segi apa? Wah, tapi kan saya punya kedudukan, punya karir. Tahu nggak? Kenapa kita dihargai orang lain? Kita ini dihargai orang lain cuma satu sebabnya. Tahu? Karena Allah menutupi aib, dosa, maksiat, kejelekan, kekurangan, keburukan kita. Benar? Benar? Kalau dibeberkan aib kita, dihargai tidak? Tidak. Dikit saja aib dibeberkan, rusak. Ibu, kenapa ibu masih menghargai suami ibu? Karena ibu tidak tahu kelakuan suami ibu yang sebenarnya. Benar Pak? Benar. Ada vokalis di sini. Sama. Kenapa saya diundang ke sini? Kenapa saudara mau mendengar
Cuma satu sebabnya, sebab Allah menutup-nutupi kekurangan, masa lalu, dosa-dosa, kejelekan, kesalahan-kesalahan saya. Allah juga memberi karunia, tetapi tidak sebanding dengan kekurangan yang ada. Oleh karena itu tidak usahlah petatang petenteng, ya. Kalau Allah dibeberkan dikit aja nyungsep. Ada 3 penutup, ya, dengar. 1, kita dihargai karena Allah ngasih penutup kulit. Coba kalau kulit mata diambil oleh Allah, tinggal bolanya aja, udah beda urusannya. Ceramah saya juga sudah, ya kan? Ini aja hidung di sini kulitnya dibuka segini udah lewat urusan. Hanya karena Allah ngasih kulit kita dihargai. Yang kedua, Allah ngasih penutup, orang lain tidak tahu pikiran-pikiran kita. Saya tidak tahu nih pikiran saudara. Coba kalau saya tahu, kapok saya kesini kan. Saya pengen tahu si Agim kayak apa. Saya baca di internet gitu macam-macam ya. Ini yang di belakang kan Bapak tidak tahu pikiran yang di belakang. Mungkin kata yang belakang, ini yang di depan bau amat sih. Untung kita tidak pernah tahu pikiran orang. Coba kalau kita tahu pikiran orang, stres Pak. Benar? Yang ketiga, Allah menutupi aib, dosa dan kekurangan kita. Oh, disangkanya mah soleh aja. Kita tuh pada sholat duhur juga barusan gak jelas. Udah gak jelas niatnya, nggak ngerti lagi bacaannya, lagi ruku juga ngelamun. Sudah pengen dengar ceramah si Agim sami Allah. Ceramah apa dia sekarang gitu? Nah, makanya sudahlah. Tidak perlu kita merasa hebat dengan penghargaan orang, ya kan? Penghargaan orang karena orang nggak tahu aja kebusukan kita. Nanti kalau pulang ke tanah air sing tawadu, ya, jangan segala diceritain. Dan di sini juga ngaco, ya kan? Makin merunduk, makin nyaman. Akar yang menghujam ke dalam tanah itu pohon pasti kuat. Tapi akar yang di atas tanah itu pohon mudah rusak. Benar? Orang yang menghujam, tawadu, merunduk, kuat dia. Tapi yang petantang, petenteng, gelisah, cepat marah, tersinggung, sakit hati, jadi tua, rugi orang sombong tuh, capek, udah tua, penyakitan hatinya, mati, repot ya. Harus makin tua tuh makin merunduk, makin tawaduk, baru itu merasakan nyamannya hidup ini. Jelas? Hati-hati, ini yang suaminya punya jabatan, istri jangan ikut keren, ya biasa-biasa aja, namanya juga nebeng, ya kan? Di Indonesia ada cerita, suaminya komandan, pangkatnya kolonel, istrinya brigjen Pak. Lebih banyak nyuruhnya, lebih banyak galaknya, padahal latihan juga enggak, daftar juga enggak. Dan paling disebelin tuh oleh seluruh prajurit, dibanding musuh dalam peperangan, justru istri komandannya. Sombong penyebabnya, ya kan? Semua pada mikir nih. Ibu-ibu, hati-hati ya. Kalau ibu melihat anak-anak ibu lebih rendah dari ibu, itu anak gak akan ngobrol dengan ibu. Sebetulnya anak dengan ibu dosanya banyakan mana? Oh, harusnya ibu yang tobat, ya kan? Kenapa orang tua banyak yang tidak nyambung ngobrol dengan anaknya? Karena melihat anak lebih rendah. Kalau ini masih muda, masih hijau, nggak ngerti apa-apa, tapi nggak punya dosa, dikit dosanya. Harusnya tobat itu orang tua tuh, baru nanti ngobrolnya enak. Kalau belum tobat, nggak nyambung ngobrolnya. Karena sudah merasa lebih. Orang yang merasa lebih itu tidak akan nyambung ngobrolnya. Harusnya bagaimana? Lihat orang tuh lihat. Misalkan yang muda, oh ini masih muda, berarti dosanya lebih sedikit. Boleh jadi kedudukannya lebih tinggi di sisi Allah. Lihat yang sepuh-sepuh, nah ini sudah tua nih, berarti pahalanya lebih banyak, gitu. Boleh jadi lebih mulia di sisi Allah. Jadi tidak pernah melihat, nah ini orang belum Islam, siapa tahu nanti dikasih hidayah oleh Allah, bisa lebih soleh. Tapi dia mu'alaf bisa jadi lebih cepat kedudukannya di sisi Allah daripada kita yang Islam duluan tapi nggak jelas Islamnya.
Tapi itu teman saya banyak dosa. Siapa tahu dosanya yang mengantarkan dia tobat. Dan kalau dia tobat, dia lebih dicintai Allah tuh dibanding merasa soleh tapi tidak bisa tobat. Jangan salah tuh, ada dosa yang bisa membuat seseorang mulia, ada amal yang membuat dia hina. Kenapa? Amalnya membuat dia sombong, sedang itu dosanya membuat dia tobat. Pasti bagusan tobat daripada sombong, ya kan? Nah, sudah mulai sekarang nggak usah petantang-petenteng. Udah mah belum lunas lagi ya. Kenapa sih saudara ngaku begini? Saya nggak nyindir ibu ya. Ya nggak nyindir, tapi kami tersindir. Dua. Oh, tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu puncaknya kemuliaan, tapi humble. Di rumah Rasulullah beres-beres sendiri, ngejahit sepatunya kalau rusak sendiri, ke pasar belanja sendiri, tidak perlu diperlakukan istimewa. Ke masjid tidak kebagian tempat, Rasul berdiri duduk di tempat mana aja, tidak ingin diperlakukan istimewa, padahal beliau manusia yang paling istimewa. Orang yang paling capek dalam hidup ini adalah orang yang paling ingin dihargai. Makin ingin dihargai, makin mudah sakit hati. Benar? Makanya udahlah, dan dihargai juga apa yang mau dihargai, yang modal gini ya. Kita mah nggak dibanting juga udah lumayan, benar. Harusnya kan kita mah kalau hitung-hitungan di sisi Allah mah disambar petir. Apa yang mau diandelin model kita, benar? Sholat nggak jelas, nggak khusyuk, sedekah juga pelit, kedekut, buntut kasir, ngaji nggak bisa, saum juga hanya saum perut aja, mata buka dari pagi. Oleh karena itu tidak ada yang perlu kita tuntut orang lain menghargai kita. Tuntutlah diri menghargai orang lain, jauh lebih enak. 1, 2. Boleh saya duduk, Pak? Asal ada kunang-kunang. Terima kasih ya. Oh ya, terima kasih. Itu beginilah rezeki itu selalu ngejar. Mata airnya di mana? Yang nimba siapa? Yang ngebotolin siapa? Betul? Yang bawa ke toko siapa? Yang beli siapa? Yang ngegerasin siapa? Datang. Tiap hari ini rezeki kayak gini. Makanya hanya orang-orang kurang iman yang takut gak dapat rezeki. Sambil takut juga sambil makan dia. Sambil takut sambil minum, benar? Jangan takut tidak punya rezeki, tapi takut tidak punya syukur terhadap rezeki. Kapan Allah lupa ngasih minum ke kita? Yang tukang ngeluh, aduh saya emang gak punya uang. Dan gak perlu makan uang. Nggak perlu kita banyak uang, yang perlu mah tiap perlu ada. Benar? Ini serius nih. Saya tidak tertarik punya banyak uang, yang saya tertarik mah tiap perlu cukup. Nggak perlu banyak, yang penting cukup. Buat apa sepatu banyak kalau tidak ada yang cukup? Diambil lagi, Pak. Oh, ya. 2. Yang kedua apa? Egois. Ego itu normal. Egois penyakit. Kita sudah diciptakan ego, punya ego karena kita harus membela diri kita. Nih, keluar dari sini pasti yang dicari sendal masing-masing. Itu normal. Tapi nyari sendal orang lalu dibawa pulang, itulah egois namanya ya. Atau nyari sendalnya sendiri sambil nendang-nendang sendal orang. Bu, Pak. Teruskan. Ternyata ego itu meletihkan dan kita tidak suka egois itu. Contoh, ini di Indonesia ya. Saya ambil cerita di Indonesia karena di sini belum lama. Ada orang sedang duduk. Tiba-tiba datang wanita hamil di sini, di dalam bis. Lalu orang ini, pemuda ini melihat wanita hamil. Oh, ibu hamil ya? Silakan. Enak tidak melihatnya? Padahal dia ngasih duduk karena dia mau turun. Tapi kita udah keburu kagum. Bandingkan dengan seorang pemuda. Oh,
ibu hamil ya? Emangnya segini apa? Berapa bulan sih bu hamil segede gini? Ini 8,5 bulan deh. Berarti udah hampir melahirkan ya bu ya? Iya, setengah bulan. Berat nggak sih bu? Bukan berat lagi deh, berat banget. Tapi ibu kelihatannya kuat deh. Ya dikuat-kuatin aja. Bu tahu nggak? Ibu pengen punya anak yang kuat? Pengen. Anak kuat lahir dari ibu yang kuat. Sing kuat berdiri ya bu. Gimana rasanya yang begini? Itu kata-kata bagus semua tuh. Tapi kita tahu obrolan ini adalah untuk melanggengkan kedudukannya. Ternyata orang itu tidak mulia dengan bagusnya perkataan. Orang itu tidak mulia dengan hebatnya penampilan. Orang itu mulia dengan senangnya berbuat, melakukan pengorbanan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia bukan yang mendapat sesuatu, tapi yang memberikan sesuatu. Ini kunci dalam Islam. Jadi jangan ukur kesuksesan dengan banyaknya uang. Itu baru penunggu. Sukses itu banyaknya manfaat dari uangnya. Jangan ukur, wah itu hebat ilmunya. Gak ada apa-apanya hebat ilmu kalau tidak manfaat. Nilai manusia sukses dalam Islam bukan dari apa yang dia miliki, tapi apa yang bisa dia beri. Jadi walaupun banyak uangnya, tapi sekali sedekah ke masjid setengah orang, dia fakir miskin. Uang banyak, tapi jiwanya miskin. Makanya pelit, koret, kedekut, buntut kasir, cap jahe. Mereka saya. Paham? Jadi jangan merasa gaya dengan banyaknya tabungan, banyaknya deposit, gak ada apa-apanya itu. Lihat enggak, megang enggak, makan enggak, ya kan? Halo? Makanya koruptor itu orang-orang yang sangat blon. Saudara jangan tersinggung. Kalau saudara tersinggung pasti saudara koruptornya. Udah nyolong uang, ditaruh di luar negeri yang nggak jelas rekeningnya, beli tanah pakai nama orang lain, punya mobil disimpan di garasi tetangga. Ya, jadi dia ngapain tuh? Dasar blon ya. Udah gitu tua lagi. Kan kalau udah tua sebaiknya jangan terlalu kaya. Nanti suka diarap-arap oleh anak-anak ya kan. Kok bapak lama amat sih hidupnya? Kapan bagi warisnya? Jelaka. Makanya hadirin, percuma saya baca itu, nggak ke hati. Teruskan. Tapi nulisnya sesuai kan dengan ceramah saya ya? Ya diatur aja, cari poin-poin yang mantepnya ya. Jangan yang sia-sianya, awas. Saya percayakan sepenuhnya. Dulu pernah ke Cina Pak, ada yang menerjemahkan ya bahasa Cina. Saya percaya aja, ternyata yang mentranslate itu marah Pak. Ketika ada wanita Cina katanya, ini tertarik padamu. Saya nggak ngomong gitu sama sekali. Tapi saya percaya, insya Allah ya. Baik, teruskan. Jadi kebahagiaan itu dengan kita mendapatkan sesuatu senang tuh. Ada yang lebih menyenangkan lagi, memberikan sesuatu.